Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah kembali bersama saya di podcast ini. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Banyak pasangan usia 60 tahun ke atas datang ke saya bukan karena masalah fisik, bukan karena penyakit berat, tetapi karena tidak lagi saling bicara dari hati ke hati. Mereka hidup serumah, tidur di tempat yang sama, namun hubungannya terasa jauh. Dan ketika saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah membicarakan soal keintiman? Sebagian besar menjawab pelan, "Tidak, Dok, malu." Episode ini saya dedikasikan untuk satu hal penting. Komunikasi adalah kunci hubungan intim sehat di usia 60+, bukan performa. Kesalahan terbesar pasangan usia 60+. Kesalahan paling umum yang sering saya temui adalah mengira pasangan bisa mengerti sendiri, menghindari topik karena takut melukai, memendam keinginan karena merasa tidak pantas. Di usia muda, kesalahan ini mungkin masih tertutup oleh energi dan kesibukan. Namun di usia lanjut, diam justru semakin terasa. Banyak pasangan berpikir, sudah tua, tidak perlu dibicarakan. Padahal justru sebaliknya. Semakin bertambah usia, komunikasi harus semakin jelas, lembut, dan jujur. Tanpa komunikasi, pasangan menebak-nebak. Muncul salah paham, muncul rasa ditolak. Muncul jarak emosional, dan jarak emosional adalah awal dari kesepian. Makna komunikasi intim di usia lanjut. Komunikasi intim bukan berarti bicara vulgar, bukan juga berarti menuntut. Komunikasi intim adalah berani jujur soal perasaan, berani mengatakan saya butuh, berani mendengarkan tanpa menghakimi. Di usia 60+, komunikasi intim sering berubah bentuk. Lebih banyak bicara perasaan, lebih banyak bicara kenyamanan, lebih banyak bicara batasan. Dan itu sangat sehat. Sebagai dokter, saya melihat pasangan yang mau berbicara dengan tenang, lebih jarang stres, lebih jarang konflik, lebih bahagia secara emosional. Karena mereka tidak berasumsi. Mereka bertanya dan mendengarkan. Kenapa banyak pasangan diam dan memendam? Ada beberapa alasan utama kenapa lansia sulit berkomunikasi soal keintiman. Budaya lama. Dulu topik ini dianggap tabu. Tidak pernah diajarkan cara bicara sehat. Takut menyakiti pasangan. Banyak yang berpikir nanti dia tersinggung. Takut dianggap berlebihan, terutama jika keinginan tidak sama. Takut ditolak. Penolakan di usia lanjut terasa lebih menyakitkan. Akibatnya banyak lansia memilih diam. Namun diam bukan solusi. Diam hanya membuat jarak semakin lebar. Cara berkomunikasi tanpa malu dan takut. Saya ingin berbagi prinsip komunikasi sehat untuk usia 60+. Pertama, bicara dari perasaan, bukan tuntutan. Gunakan kalimat, saya merasa, saya merindu, saya butuh ditemani. Kedua, pilih waktu yang tenang, bukan saat emosi, bukan saat lelah. Ketiga, hindari menyalahkan, bukan kamu tidak pernah, tapi akhir-akhir ini saya merasa jauh. Keempat, siap menerima jawaban apapun. Komunikasi bukan selalu untuk mendapatkan ya, tetapi untuk saling memahami. Contoh komunikasi sehat pasangan lansia. Saya akan beri contoh sederhana. Seorang istri berkata, "Saya tahu usia kita sudah tidak muda, tapi saya masih ingin merasa dekat denganmu. Bukan harus selalu seperti dulu, tapi saya ingin kita lebih hangat." Kalimat ini tidak menekan, tidak menyalahkan, jujur, manusiawi. Atau seorang suami berkata, "Saya kadang rindu sentuhan, tapi saya juga takut membuatmu tidak nyaman. Saya ingin kita bisa bicara pelan-pelan." Inilah komunikasi intim yang sehat, tenang,
dewasa dan saling menghargai. Penutup dan pesan dokter. Saya ingin menutup episode ini dengan pesan penting. Di usia 60 tahun ke atas, hubungan yang bertahan bukan karena kuat, tapi karena mau bicara. Komunikasi bukan tanda kelemahan, justru tanda kedewasaan emosional. Jika Anda dan pasangan masih mau saling mendengar, maka keintiman akan selalu menemukan jalannya. Saya Dr. Rahayu, terima kasih sudah menemani saya selama episode ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.